Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lokasi tanam melon golden yang pada hari ini berumur 44 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Kita lihat lebih dekat buahnya. Sudah ada sekitar 1,5 kilo untuk yang besar. Kemudian juga masih ada yang di kisaran 1 kilo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengapa buah melon ada yang pecah seperti ini contohnya. Padahal kalau kita lihat pohonnya sekilas normal, daunnya juga utuh hijau seperti ini. Memang kalau untuk ukuran daun kurang lebar, tapi sebenarnya tidak masalah, yang penting tidak keriting. Maka walaupun daun kurang lebar, asalkan pupuknya cukup, masih bisa besar buahnya. Secara umum, secara keseluruhan memang daun rata-rata kurang besar, tidak seperti biasanya, karena memang perawatan di bulan ini tergolong susah. Padahal kalau untuk pupuk ini sudah banyak. Jadi kembali lagi ke pohon ini, sepertinya tampak normal, bahkan pertumbuhan awal pun terlihat lancar, tidak ada bekas daun yang keriting dari bawah sampai ke atas. Namun sangat sayang sekali buahnya pecah. Jadi penyebabnya adalah di sini. Kita lihat ada daun yang keriting. Daun keriting inilah penyebab buah pecah. Padahal ini sudah tinggi pohonnya, jadi pertumbuhan pohonnya begitu nyampe di ujung lanjaran bahkan sudah lebih. Daun atas inilah yang diserang oleh kutu putih, sempat terserang kemudian keriting, karena kutu putih itu selain dia menyerap cairan dari pohon melon ini, dia juga menyebarkan racun. Jadi racun yang diserap tanaman ini mengakibatkan buahnya seperti ini pecah. Ini pasti buahnya mengkerut seperti ini, kemudian terjadilah pecah seperti ini. Bisa juga terlihat di pupusnya atau daun di atasnya yang keriting ini, atasnya juga keriting lagi, pasti keriting dan keriting. Yang terjadi adalah pecah. Ini biasanya berapapun buahnya, satu pohon bisa pecah semua. Kalau kita ingin supaya buah tidak ada yang pecah, maka caranya adalah kembali lagi kepada penyemprotan untuk mengatasi hama kutu-kutuan, terutama kutu putih atau yang biasa disebut kutu kebul. Karena sekali lagi, bahaya nomor satu tanaman melon adalah kutu putih atau kutu kebul. Padahal ini kalau katakanlah tinggal mungkin antara 5 atau 7 hari lagi, ketika pupus ini sudah berhenti dengan sendirinya. Jadi ketika buah sudah mulai besar, maka pupus akan berhenti. Pada saat pupus berhenti, kutu kebul sudah tidak bisa masuk lagi, karena daun sudah mulai tua. Daun-daun tua seperti ini kutu kebul tidak mau. Jadi yang diincar adalah daun muda di bawahnya pupus, tapi tidak dipupus. Kalau trip pada tanaman cabai yang diserang adalah pupusnya ini, tapi kalau kutu kebul, daun muda yang di bawahnya pupus. Jadi bukan pas pupusnya, dan mengakibatkan daun keriting, kemudian bisa pecah buah, kadang juga pecah batang, kadang pecah pori-pori daun. Kalau daun terlihat kuning merata, itu tandanya pori-pori pecah dan terkena fungisida menjadi kering, menjadi hitam. Jadi untuk situasi-situasi sulit, risiko buah pecah seperti ini tentunya lebih tinggi, karena kita menanam ini terkendala misalnya lingkungan, terus cuaca juga. Walaupun cuacanya bagus, lingkungannya tidak kondusif, banyak kutu kebul, banyak
sayur, misalnya banyak orang nanam sayur sekitar kita, kemudian panennya sedikit-sedikit. Kalau orang nanam sayur sekitar kita, namun panennya serentak sekali petik habis, pas saat sayurnya dipanen itu kita semprot, maka aman. Tapi kalau sayurnya diambil sedikit, besok diambil lagi sedikit, besok sedikit, ya kita harus mengikuti setiap dia panen kita ngobat. Tapi ya, itu pun masih kebobolan juga seperti ini. Jadi ya masih terbilang wajar lah. Di antara beberapa ada satu yang pecah seperti ini masih bisa kita toleransi. Ya memang seperti itu keadaannya. Jadi kalau harus mulus 100%, apalagi untuk bulan ini dan lingkungan di sekitar sini, sulit atau berat. Namun kalau lingkungannya benar-benar steril, bersih, maka ada kemungkinan bisa 100% tanpa keriting, seperti tanaman melon idola kemarin punya saya, lingkungannya steril, 100% tidak ada yang keriting dari 6.000 pohon. Ini tidak bisa kita cegah, walaupun pemupukan kita hentikan, tetap buah sudah terlanjur mengeras teksturnya, dari kulitnya terlihat bergelombang. Ini umumnya memang buah pecah. Jadi kita tidak bisa istilahnya kita bela-belain yang ini, kemudian yang lain terbengkalai, sangat disayangkan. Jadi waktunya dikasih pupuk yang banyak, kita kasih pupuk yang banyak. Jadi yang ada tanda-tanda daun mau pecah, misalnya daun keriting, buahnya mau pecah, ya sudah biarkan. Kalau mau pecah ya biar pecah, toh jumlahnya hanya sedikit. Tapi secara keseluruhan yang normal biar terus besar sampai ukurannya optimal. Seperti kita lihat di sini, untuk yang normal, yang pertumbuhannya cepat, buah sudah sekitar 1,5 kilo. Jadi kalau Anda punya tanaman melon kemudian sudah berumur 44 hari, setidaknya kondisinya seperti ini. Atau kalau bisa lebih cepat, lebih bagus pembesarannya dari ini, lebih baik lagi. Namun jika di umur 44 misalnya buahnya masih kecil, kemudian tidak merata, maka cukup disayangkan. Misalnya terjadi buah sudah mulai besar, kemudian ranting juga banyak yang belum dipangkas, maka yang harus dilakukan adalah pemangkasan ranting terlebih dahulu, supaya ukuran buahnya bisa seragam atau rata. Seandainya ada bedanya tidak terlalu jauh. Seperti ini, ranting-ranting ini harus bersih. Jadi kalau ranting sudah bersih, maka buah yang antara buah satu dengan lainnya yang jaraknya tidak terlalu jauh, beda ukuran buahnya, itu yang kecil bisa menyusul buah yang besar. Jadi pada saat panen nanti bisa bersamaan. Jadi kalau untuk menggantung buah itu misalnya terlambat pun tidak masalah, tidak akan putus tangkainya. Jadi kuat atau ulet tangkainya melon itu, walaupun terlambat menggantung tidak akan putus. Tapi kalau kita terlambat mangkas, maka buah yang kecil yang kita terlambat mangkas bisa jadi nanti tidak bisa menyusul buah yang besar, jadi panennya tidak bersamaan. Karena kalau panennya mundur atau panen tidak bersamaan, itu otomatis mengakibatkan pembengkakan biaya. Jadi biayanya tambah banyak, karena dari segi obat juga pastinya tambah. Kemudian kalau panennya harusnya sekali selesai, jadi 2 kali, nanti masih transportnya juga, ongkos petiknya juga. Jadi kalau bisa waktunya pemangkasan jangan ditunda, jadi harus serempak selesai semua, kemudian sekali menggantung. Kuncinya adalah kalau pemangkasan lebih baik jangan ditunda, jangan sampai terlambat. Tapi kalau menggantung buah terlambat sedikit tidak masalah.
Baiklah sahabat tani maju, demikian tadi informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.